Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mercu Buana kepada Bapak David Ferianto MM PhD. Kami persilakan. Oke, terima kasih, Mbak Rauda. Izin, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Pimpinan Fakultas, Prodi, Bapak Ibu KKR PM, yang terhormat juga Bapak Ibu dosen Universitas Mercu Buana, yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul secara daring untuk mengikuti acara sharing session ya, untuk kiat-kiat sukses untuk mendapatkan hibah baik itu penelitian ataupun pengabdian masyarakat. Di mana untuk waktu unggah proposal ini kan sampai 26 Maret 2024. Jadi harapannya memang kegiatan ini memang kita rutin jalankan setiap ada pembukaan hibah, baik itu hibah yang ada di mana namanya, di Dikti ataupun yang ada di instansi lain. Mungkin di BRIN itu pun ada mengeluarkan di apa namanya, hibah-hibah juga, itu pun kita apa namanya sampaikan buku panduannya gitu ya, dan juga ada sosialisasi misalnya. Nah, terkait dengan hibah ini memang ini menjadi fokus ya Bapak Ibu ya, fokus, dan memang kita mengupayakan untuk melakukan peningkatan gitu ya, peningkatan sehingga keluarlah surat edaran kemarin, yang surat edaran wajib unggah proposal gitu ya bagi dosen-dosen yang eligible gitu. Karena kalau tidak mengunggah proposal nanti punishment-nya adalah ditangguhkan gitu ya pengajuan insentifnya selama 1 tahun. Tetapi jika yang apa namanya mengunggah proposal itu ada insentif juga 500.000 bagi 100 pengusul pertama gitu ya. Mohon maaf ini 100 ini karena memang anggaran ya Bapak Ibu ya. Anggaran yang tidak cukup besar gitu, sehingga kita batasi 100 untuk 100 pertama untuk penelitian dan 100 pertama untuk pengabdian masyarakat. Nah, ini memang kewajiban ini kita juga mulai merintis ya Bapak ya. Kenapa kok malah diwajibkan gitu ya? Karena memang ini terkait dengan skor Sinta kita, terkait dengan pemeringkatan perguruan tinggi kita. Itu apakah pemeringkatan selanjutnya kita mau menuju ke mandiri atau kita mau stay di utama terus gitu ya. Kalau kita mau menuju ke klaster mandiri, otomatis kita upaya-upaya dilakukan dari tahun-tahun sekarang gitu ya, tahun-tahun sekarang. Karena memang seperti yang diumumkan sebelumnya bahwa peringkat kita itu apa namanya untuk Sinta skor kita di institusi itu memang sekarang itu disalib oleh Unpam gitu ya Pak Bibi ya, Unpam. Nah, gitu. Jadi ini merupakan apa ya, cambuk gitu ya, bahwa kita harus sadar ini kita perlu meningkatkan kinerja untuk apa namanya meningkatkan juga level institusi kita gitu ya. Karena memang persaingan terutama di Unpam kan itu mungkin memang jumlahnya lebih banyak dosennya, tetapi itu bukan menjadi alasan kita untuk menyerah bahwa apa namanya skor Sinta perguruan tinggi kita itu lebih rendah dari Unpam gitu ya. Memang ada indikatornya Bapak Ibu, indikator yang paling besar terkait dengan penelitian dan PKM yang sekarang kita bahas
itu memang Unpam dan eh, Unpam itu dari segi penelitian, jumlah penelitian dan pengabdiannya itu jauh sekali di atas kita. Nah, di samping itu juga jumlah publikasi buku dan HKI juga memang jauh di atas kita, sehingga memang kita perlu mencoba untuk meningkatkan lagi performa kita dalam hal penelitian, pengabdian, serta luarannya. Gitu ya. Kalau untuk publikasi di Scopus, yang terindeks Scopus, itu insya Allah kita masih di atas gitu ya. Tetapi kita pun tidak boleh terlena, karena memang kita juga mau mengejar QS, gitu ya, peringkat QS. Di mana QS itu pun publikasi yang dihitung adalah publikasi Scopus, gitu ya, publikasi yang terindeks Scopus. Nah, sehingga eh, harapannya dengan sosialisasi sharing session ini, memang ini untuk mendapatkan hibah, juga mendapatkan trik-triknya, kiat-kiat dari para narasumber yang berkompeten. Ini ada Prof. Suraya nanti yang akan menyampaikan kiat-kiatnya, gimana mendapatkan pengabdian, hibah pengabdian, dan juga ada Pak Dr. Alfian Novianto, itu kiat-kiat dalam mendapatkan hibah penelitian gitu ya. Itu memang apa namanya, kiat-kiatnya itu memang mungkin dapat dilihat nanti dari bagaimana menyusun roadmap-nya, latar belakang dan sebagainya. Poin-poin yang ada di template itu memang harus detail sesuai dengan arahan gitu ya. Format. Nah, alhamdulillah format ini memang kalau kita lihat di format yang sekarang, hibah penelitian dan PKM itu sedikit sekali perbedaannya gitu ya. Apalagi dengan yang tahun lalu, hibah tahun lalu. Nah, yang saya lihat di perbedaan itu dengan template hibah tahun lalu, itu kalau di penelitian itu hanya di mana namanya, daftar pustaka. Daftar pustaka itu tidak menulis secara rinci fund cover gitu ya, tetapi dia berdasarkan nomor gitu. Itu bisa IEEE atau fund cover. Tetapi yang ada di template-nya pengabdian itu menggunakan fund cover. Nah, langkah baiknya nanti disesuaikan. Jadi daftar pustakanya itu masih menggunakan fund cover style. Jadi meskipun di template penelitian itu tidak menyebutkan fund cover, tetapi ada menuliskan nomornya. Nah, itu mungkin ya bisa disamakan dengan template yang ada di hibah pengabdian yang menyebutkan fund covernya itu. Nah, jadi perbedaannya itu saja, Bapak Ibu, dengan hibah tahun lalu. Nah, perbedaannya dengan hibah penelitian internal atau pengabdian internal di Mercubuana, template-nya itu kan malah kita yang menambahkan, kayak seperti di penelitian ada SDGs, ada MBKM, ada IKU gitu ya. Sedangkan di template hibah memang tidak ada. Nah, kenapa ditambahkan itu memang untuk mensupport data-data yang diperlukan akreditasi gitu ya. Sehingga memang data terkait dengan MBKM, IKU dan apa namanya SDGs itu pun kita masukkan gitu ya. Nah, sehingga dengan template yang sudah kita jalankan, mungkin dari unggah proposal internal kita ini, baik penelitian atau PKM, harapannya Bapak Ibu semua sudah paling tidak 40-50% itu sudah siap gitu Bapak Ibu ya. Tinggal memoles bagaimana menyesuaikan isinya, mungkin memoles lagi latar belakangnya dan sebagainya. Nah, itu kita kiat-kiat untuk memolesnya itu kita dengarkan bareng-bareng di eh, sharing session ini, gitu ya Bu ya. Terkait skema juga ada yang baru di penelitian apa namanya hibah ini, tetapi itu salah satunya itu memang kita tidak bisa, itu penelitian dosen pemula kalau tidak salah, dan itu memang ditujukan untuk apa namanya daerah-daerah strategis gitu ya, daerah-daerah apa tuh yang masih dibina gitu ya Bapak ya. Jadi untuk kita tidak bisa.
Terus ada juga skema katalis, itu pun skema yang memang berbeda dengan batch yang sekarang. Tetapi di menu Bima itu ada namanya skema katalis gitu ya. Itu hanya menunjukkan minatnya saja gitu ya. Untuk jika terpilih nanti baru diminta untuk full proposalnya. Nah, yang berbeda lagi ada juga penelitian KDN, kerjasama dalam negeri itu. Memang sebelumnya kita di perguruan tinggi klaster mandiri, klaster utama itu bisa menjadi ketua, sekarang tidak bisa. Jadi klaster madya dan binaan itu yang bisa menjadi ketua, sedangkan kita utama dan mandiri itu sebagai anggotanya, gitu ya. Nah, itu mungkin sedikit perbedaan-perbedaan, tidak jauh berbeda dengan yang tahun lalu, dan bahkan ini sudah 80% sama dengan template yang kita terapkan di UMB, sehingga harapannya dengan adanya surat edaran wajib dari Pak Rektor dan juga usaha LPPM untuk menyesuaikan template-nya, itu Bapak Ibu merasa terbantu gitu ya untuk menyiapkan proposal hibah penelitian ataupun PKM yang sedang dibuka sekarang. Di samping itu, setelah kegiatan ini, insya Allah tanggal 7 besok, 7 minggu depan, 7 Maret, itu akan ada coaching klinik juga dari dari pembicara eksternal. Nah, pembicara eksternal ini memang yang membuat buku panduan dan lain-lain, sehingga pastinya pembicaranya ini pasti berpengalaman dan juga pasti tahu persis gimana proposal-proposal yang yang cocok atau sesuai dengan dikti gitu ya. Sehingga harapannya Bapak Ibu semua itu segera menyiapkan saja proposalnya sehingga nanti waktu coaching klinik dengan peneliti eksternal itu pun sudah bisa ditunjukkan dan bisa di coaching apakah ada yang kurang atau sudah sesuai atau bagaimana. Gitu ya Bapak Ibu ya. Harapannya dengan sharing session ini kita makin siap, makin mantap, dan semoga kegiatan ini berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua sebagai peneliti, sebagai dosen UMB juga. Gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat menjalankan kegiatan ini Bapak Ibu ya, mendengarkan dan bersama. Mungkin sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak David Ferianto, MN PhD atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Dimohon kepada Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan kamera selama sesi foto bersama berlangsung. Baik, saya mulai. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Dan slide terakhir. 1, 2, 3. Baik. Demikian acara pembukaan sharing session hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya adalah sharing session yang akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk pengabdian masyarakat akan disampaikan oleh Profesor Dr. Suraya MSI, dan untuk penelitian akan disampaikan oleh Bapak Alfian Novianto, STP MT PhD. Ya, yang pertama adalah sharing session mengenai hibah pengabdian masyarakat yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Suraya. Sebelum memulai sharing sessionnya, izinkan saya untuk membaca profil singkat mengenai Prof. Suraya. Prof. Suraya mendapatkan gelar sarjana di ISIP Jakarta, magister di Universitas Indonesia, dan doktor di Institut Pertanian Bogor. Beliau pernah menjabat di beberapa institusi pendidikan, yaitu menjabat sebagai Kepala Perpustakaan di ISIP Jakarta, Ketua Program Studi Paramadina Graduate School of Communication, Universitas Paramadina, dan Sekretaris 1 Program Studi Ilmu Komunikasi di Universitas Mercubuana.
Ya, Prof. Surya juga melakukan berbagai macam penelitian yang dipublish ke beberapa jurnal Scopus Q1, Q2, Q3, dan Q4. Dan pada tahun 2022, beliau mendapatkan hibah Kemenristek Dikti insentif PKM. Ya, selanjutnya sharing session akan disampaikan oleh Profesor Dr. Suraya. Kepada Profesor Dr. Suraya MSI, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Raudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa sharing dengan Bapak dan Ibu semuanya. Yang terhormat Mas David yang sudah memberikan kepada peluangnya kepada saya kesempatan. Mohon maaf kalau misalnya saya mungkin hanya sharing ya, karena saya yakin banget sudah banyak Bapak dan Ibu juga sudah mendapatkan hibah-hibah pengabdian masyarakat yang sebelum-sebelumnya atau di tahun-tahun sebelumnya. Memang saya sudah mendapat dua ya, yang satu hibah insentif dan tahun 2023 hibah pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat. Jadi mungkin kita hanya sharing saja, mungkin langsung kepada tips and trick dari apa yang sudah saya dapatkan. Mohon izin saya share screen, Bapak dan Ibu. Sudah terlihat ya, Mbak Raudah ya? Oke, Sudah terlihat, Prof. ya. Baik, jadi em, saya hanya sharing saja pada 2 tahun ini saya mendapatkan hibah pengabdian masyarakat. Dan pengaduan hibah masyarakat ini kalau kita lihat di buku panduan yang terbaru juga ada banyak, ada 4. Dan saya langsung saja kepada apa yang saya dapat, yaitu pada skema pemberdayaan berbasis masyarakat. Ada lagi yang memang skema pemberdayaan berbasis yang dilakukan oleh mahasiswa, yang berbasis teknologi, dan sebagainya. Mungkin teman-teman yang ada di yang di teknik gitu ya, yang di eksakta mungkin bisa mendapatkan skema pemberdayaan yang di bidang lainnya. Nah, yang ada pada saya pada ini dengan teman-teman, jadi sebenarnya tahun kemarin ada 2 hibah pengaduan masyarakat, yang satu menjadi anggota, yang satu menjadi ketua. Nah, yang kalau kita ngelihat dari ruang lingkupnya, teman-teman pasti sudah tahu bahwa salah satu syaratnya bahwa teman-teman sudah eligible untuk bisa mengajukan hibah penelitian maupun hibah pengabdian masyarakat. Dan ini adalah salah satu syaratnya. Jadi saya satu koreksi dikit tadi dari Mas David. Jadi kalau di proposal saya apresiasi banget tuh dengan tim Mas David dan teman-teman sudah mulai bisa mengambil format dari hibah gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat masing-masing apa sih isinya di setiap poin-poinnya. Misalnya di introduction. Justru di introduction sudah harus dimention ya. Itu mendukung transformasi indeks kinerja utama yang keberapa. Kan gitu ya. Jadi IKU juga masuk tuh Mas David, ada MBKM. Mungkin kalau SDGs mungkin dari masuk kita. Tapi kalau IKU sudah dari awal harus sudah disebutkan kriteria dari skemanya. Dari dana yang 50 juta, yang saya dapat adalah sekitar 34 juta sekian gitu ya. Jadi ada koreksi atau revisi dari dikti. Yang kedua itu berarti kita harus juga melibatkan mahasiswa. Karena kita melibatkan mahasiswa minimal 2 orang, maka mahasiswa tersebut harus bisa dikonversi menjadi SKS MBKM. Minimal 5 SKS, minimal. Jadi kalau di SK kita 6 sampai 12 SKS ya. Tapi itu tentunya akan dilihat dari logbook yang dilakukan oleh mahasiswanya. Jadi itu. Dan yang kedua tentunya harus berbeda bidang keilmuannya. Kebetulan saya berkolaborasi dengan teman dari Fasilkom, Mas Fauzi Nur Iman. Lalu di hibah insentif ke saya berkolaborasi dengan Pak Humiras dari teknik industri. Jadi kita harus bisa memiliki rekan anggota yang memang
memiliki minimal ya, 2 bidang keahlian. Jadi tidak boleh saya dari komunikasi, lalu temannya komunikasi juga, tiga-tiganya komunikasi. Nah, itu tidak diperbolehkan. Dan syarat jarak dengan kampus dengan mitra itu maksimal 200 kilometer. Jadi kalau misalnya hibah kita mau ke Pineng lagi, nggak termasuk ya, Mas David ya. Jadi hibahnya maksimal 200 kilometer. Itu salah satu sedikit syarat yang harus kita pahami. Kalau misalnya lihat indeks kinerja utama apaan sih tadi gitu ya. Mungkin teman-teman Bapak Ibu dosen ada yang belum paham mungkin ya. Jadi IKU ini memang ada IKU di PJM dan ada IKU yang di syarat kampus mereka. Jadi IKU yang kalau misalnya kita kaitkan dengan pengabdian masyarakat tentu bisa masuk ke IKU 2 dan IKU 3. IKU 2 adalah mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus dan dosen berkegiatan di luar kampus. Mungkin bisa tambah lagi yang lain, misalnya di tempat yang lain, IKU yang keberapa. Tapi di proposal saya minimal 2 IKU yang sudah bisa saya dapatkan. Nah, itu yang harus dijelaskan di proposal. Pada waktu kami dikumpulkan, pada saat itu ada beberapa yang ikut revisi bahwa proposal kita harus direvisi. Salah satu indikator yang juga di-mention oleh uh, reviewer dari Dikti adalah IKU. IKU-nya tidak dituliskan dalam proposalnya dan SKS beserta mata kuliah apa yang harus dikonversi. Itu harus tetap di-state di dalam proposalnya. Itu makanya kita bisa melihat IKU-nya IKU seperti apa. Oke, yang selanjutnya ini adalah yang paling dasar saja dari reviewer yang sudah memberikan materinya ketika kami diberikan kesempatan kedua untuk bisa merevisi proposal hibah kami. Ya tentunya pasti harus mengikuti bahasa yang sesuai dengan KBBI, karena kita harus memperhatikan di setiap kotak itu sudah dikasih tahu berapa kata yang harus ada, yang harus kita jelaskan. Jadi minimal Bapak dan Ibu, teman-teman semua harus mengikuti format. Kalau saya baca format yang sekarang justru sangat detail banget kok. Jadi enak gitu ngikutinnya. Kalau 200 kata kita tinggal hitung word count. Kalau memang kelebihan ya kita kurangin aja gitu. Kita kasih yang paling ringkas, yang betul-betul sudah mengikuti kerangka pikir yang logis dan jelas. Menggunakan ini tadi, kalau karena di PKM tadi Mas David sudah di-mention bahwa citasinya pakai Vancouver, kesesuaian jumlah kata tadi sudah itu dan format penulisannya. Kalau lihat dari format panduan, sangat mudah sekali kalau untuk diikuti, karena dia udah jelas sekali. Ya, ini formatnya. Jadi kalau kita melihat format PKM yang dikeluarkan oleh LPPM, timnya Mas David, ini sebenarnya hampir mirip dengan skema. Jadi kalau kita sudah melakukan pembiasaan dari kita mulai dengan internal, maka ketika kita akan mengajukan hibah udah nggak kagok lagi gitu. Jadi pasti ada analisis situasi permasalahan mitra, kita harus tahu, kita harus survei, paham banget apa yang menjadi masalah dari mitra. Jadi bukan karena kemauan kita ya. Terus permasalahan dan solusi dan metodenya. Mohon diingat Bapak dan Ibu, kalau kita kemarin melakukan pelatihan saja, itu tidak termasuk dalam hibah. Jadi ada sesuatu hal yang harus kita tinggalkan di mitra kita. Mungkin kalau teman-teman di teknik gampang ya mungkin ya, karena dia bisa ninggalin misalnya alat pengupas bawang yang paling efektif misalnya, atau bikin posyandu dari teknik sipil, dari arsitektur bisa kelihatan gitu, uangnya jelas kelihatan ada bentuknya. Nah, kalau pengalaman kami di kemarin, jadi ada 2 hal di situ. Kalau di kelompok saya membuat satu website untuk bikin video pembelajaran. Karena itu maka saya kolaborasi dengan teman dari Fasilkom. Jadi saya mengajarkan bagaimana membuat video pembelajaran,
Lalu video pembelajaran itu akan kita taruh di website, kita belikan domainnya. Dari situ maka sekolah itu bisa mengakses semua video pembelajaran yang sudah kami ajarkan di dalam domain eh, website tersebut. Jadi itu yang kami tinggalkan. Karena kalau di komunikasi apa? Apakah saya harus bikin radio gitu ya kan? Atau bikin lab podcast atau apa gitu. Nah itu dari dana yang memang diberikan oleh Dikti. Jadi ada solusi yang ditawarkan yang ditinggalkan oleh kita. Kalau pengalaman kemarin saya melakukan PKM di Penang, saya cuma ngajarin aja gitu, ceramah saja. Kalau itu tidak termasuk dalam kategori yang ada di hibah. Itu. Jadi harus ada solusi, ada target luaran dari masing-masing solusi tersebut. Nah, satu tips and trick kenapa proposal bisa gagal mendapatkan pendanaan. Pertama, karena kepakarannya tidak multidisiplin, tidak melibatkan dua bidang masalah. Yang enak sih sebenarnya ada kolaborasi sama teman-teman dari FEB ya, Bapak dan Ibu. Jadi misalnya kalau saya mau lihat digital marketing, teman-teman FEB akan bisa masuk ke manajemen keuangannya, akuntansi, dan sebagainya, kan gitu ya. Kalau kita kolaborasi sama teman-teman psikologi, mungkin bisa melihat dari sisi penelusuran minat bakat dan sebagainya. Hanya harus difikirkan apa yang akan ditinggalkan. Kenapa? Karena nanti akan saya kasih tahu terkait dengan pendanaannya. Tidak sesuai dengan template. Nah, itu dia. Sebenarnya kalau kita ngikutin panduan pelan-pelan, setiap kotak mereka mau minta apa gitu. Jadi kalau di hibah di dalam kotak dia maunya apa saja, maka kita bisa bikin aja subjudul-subjudul itu. Sama seperti di formatnya LPPM, misalnya dia harus ada SDGs ya. Kita bikin subjudul SDGs. Lalu ada rekognisi SKS untuk siswa, kita bikin aja subjudul. Jadi masing-masing apa yang ada di dalam kotak tersebut kita bikin subjudul dan kita jelaskan di situ. Jadi harus benar-benar sesuai dengan template. Mahasiswa tetap harus terus juga jelaskan transformasi IQ-nya, indeks kinerja utama yang tadi sebelumnya. Penjadwalannya bisa melebihi atau kurang, tapi dia harus sampai 8 bulan. Lalu harus ada gambaran teknologi yang tadi saya bilang tetap walaupun saya di komunikasi saya harus jelaskan teknologi yang akan diterima oleh mitra itu sebagai apa. Jarak lebih dari 200 kilometer tadi harus ada peta ya, harus ada peta. Udah punya Google kok. Kita bisa ngelihat dari kampus ke tempat mitra berapa, kita akan kelihatan berapa kilometernya. Harus ada surat pernyataan. Nah, ini yang sebenarnya pada waktu itu saya masih mikir mau ngapain ya gitu lama-lama terus akhirnya nyari mitra juga susah gitu ya untuk nyari mitra. Karena susah nyari mitra akhirnya kepentok minta surat pernyataan mitranya. Padahal sudah tinggal 2 hari habis gitu ya di deadline pengumpulannya. Nah, sebaiknya lebih baik jauh-jauh hari. Sebenarnya pada waktu saya dan teman saya Bu Nurhayani itu mengajukan hibah, kami bekerja sama sama teman-teman yang menjadi dosen kuliah peduli negeri. Nah, karena ada satu mata kuliah itu, jadi kita sudah punya konektivitas dengan para mitra gitu. Jadi kita tinggal melihat apa sih kebutuhan mereka, kita survei, lalu sehingga surat itu benar-benar 1 hari menjelang deadline kita dapat dari kepala sekolahnya. Ya, alhamdulillah akhirnya dapat. Lalu ada surat pernyataan orisinil usulannya, jadi kita harus ada dan anggaran. Ini anggarannya terkait ini. Kalau pada waktu tahun lalu saya biaya teknologi dan inovasi itu 40%. Kalau di panduan yang sekarang 50%. Ini yang saya tadi bilang. Kalau teman-teman arsitektur, teknik sipil, kalau Mas David teknik mesin ya. Jadi alat mesin itu atau hasil dari itu maksimal 50% dari dana. Jadi kalau 50 juta berarti 25 juta betul-betul diberikan untuk mitra. Tuh. Ya, jadi kemarin saya 40% dari 34 berarti 16 juta. Dari 16 juta saya belikan kamera, belikan lighting, membelikan alat-alat lah untuk membuat video pembelajaran, beli domainnya, jadi seharga 16 juta. Dan 16 juta itu diberikan kepada mitra, gitu teman-teman.
Jadi kalau mau nyari duit di PKM susah, jangan nyari duit di PKM karena harus lillahi ta'ala untuk memberikan dan membantu karena untuk pengabdian masyarakat gitu. Walaupun akhirnya nanti ujung-ujungnya kita akan bingung ini bikin kwitansinya gimana ya gitu. Karena ada hal-hal yang di buku panduan yang sekarang itu ada hal-hal yang do and done di dalam penyusunan anggaran. Ini yang terakhir waktu saya menyusun anggaran pengabdian ini juga saya ditentir loh kucing dan diskusi sama Bu Gusti Ayu ya kalau nggak salah kemarin. Saya telepon ini kok nggak ngepas-ngepas terus ya, kenapa ya gitu. Jadi teman-teman harus perhatikan untuk penganggaran dia harus ada upah jasa maksimal 10%, biaya teknologi dan inovasi itu maksimal 50% untuk tahun ini. Komponen biaya pelatihan itu hanya maksimal 20%. Komponen biaya perjalanan maksimal 15%, biaya lainnya 5%. Jadi nanti ada komponen-komponen yang boleh dan tidak yang sudah ada di buku panduan, teman-teman. Gitu. Jadi kalau kemarin kita malah masih mengada-ada, saya hanya dikasih sama Mas Bowo apa panduan anggaran pegawai negeri ya, Mas Bowo ya saat itu. Jadi harus nyari tuh kalau transport dari UMB ke Tangerang itu berapa gitu. Jadi kan nyari-nyari ya kan. Tapi kalau sekarang dilihat di buku panduan agak sedikit membantu untuk teman-teman. Nah, ini saya kasih contoh saja satu panduan yang di jasa. Jadi tidak boleh komponen upahnya dicantumkan, dia rinci posisi, terus perincian peranggaran, periode perekayasan antara 6 sampai 8 bulan. Komponen upah dan jasa itu nggak boleh untuk honorarium moderator, panitia, MC, tentang nggak boleh. Ya, jadi betul-betul untuk narasumbernya aja mitra tidak berhak mendapatkan upah atau jasa. Dan tim pelaksana juga dilarang mencantumkan diri untuk komponen. Itu yang tadi saya bilang. Jadi kalau mau nyari duit di PKM nggak bisa. Karena buat pengabdian kepada masyarakat gitu teman-teman. Yang ini sama catatan terakhirnya. Jadi persiapkan proposal dari sekarang. Pelajari juga panduan dari BIMA-nya. Jadi kita harus lihat panduan penelitian dan apa yang terjadi ada di BIMA, lalu penentuan skema dan fokusnya, sinergi dan networking tentunya. eh, eh, Kalau kemarin pengalaman di Peneng, jadi akhirnya kita rame-rame banyak loh kenal teman-teman dari FDSK, teman-teman dari teknik, teman-teman dari FEB, semuanya kita bisa berjadi satu dan itu bisa berkolaborasi untuk mengajukan hibah penelitian maupun PKM. Dan yang terakhir tentunya ada dukungan MBKM yang terkait dengan IKU tadi. Nah, yang paling susah terakhir adalah output dari PKM. Kalau output dari penelitian paling ke buku, jurnal, proceeding gitu ya. Tapi kalau di PKM banyak Bapak dan Ibu selain ada survei, kita harus ada dokumentasinya sampai kepada prakteknya dan ini outputnya Bapak dan Ibu. Jadi harus ada publikasi media massa, publikasi di jurnal PKM, Haki, gitu ya. Itu juga harus ada. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada videonya, ya videonya harus ada. Kalau mau dihakikan, maka videonya tidak boleh lebih dari 20 megabyte. Lalu poster, PPT, modul, itu bisa dijadikan semua untuk haki. Jadi, Bapak dan Ibu, kalau kita ngelihat banyak sekali output yang harus dikerjakan pada waktu hibah PKM. Kalau hibah di penelitian, mungkin tinggal bikin jurnal ya, seperti itu. Ini adalah yang kemarin kami lakukan di SMA 5 Yadika di Pondok Aren. Begitu, terima kasih. Hanya itu saja mungkin sharing dari saya. Silahkan jika ada pertanyaan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Lexar Suraya atas materinya. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, bisa mengirimkan pertanyaan lewat kolom chat atau bisa langsung open mic ya Bapak dan Ibu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam ya. Dipersilakan Pak Sri Hartono. Ya, terima kasih Prof. Raya. Selamat juga nih. Belum ngucapin selamat ya. Di WA sudah tadi. Ya, ini Prof. Terkait dengan tadi kan sudah kebayang sih betapa rigidnya ya Prof ya. Karena kan ini kan memang bukan sesuatu yang sederhana. Wong kita yang PKM kerjasama dengan mitra yang sekarang saja itu sudah lumayan berat gitu kan. Apalagi ini gitu kan. Ini lebih jauh lebih berat. Nah, mungkin em, yang lebih spesifik lagi kalau saya ingin tahu Prof, kira-kira ini biasanya paling rumit kan di masalah penyusunan anggaran tadi Prof. Ini selama ini kan. Eh, karena kan kalau kita di ilmu sosial itu kan tadi yang seperti Prof sampaikan kan lumayan serba salah ya. Kita menempatkannya ada di mana nih untuk apa namanya bentuk output yang akan kita berikan ke mereka. Misalkan kita, let's say saya dari marketing akan mengajari mereka tentang bagaimana membangun digital marketing, misalkan seperti itu. Nah ini kan yang kita tinggalkan itu kan nilainya itu kan kadang-kadang kan juga lumayan besar, bisa lumayan kecil. Ini kan relatif sekali, Prof. Bagaimana kita bisa menjustifikasi mengenai besaran cost tadi, Prof, supaya apa ya rasional gitu loh, Prof. Itu, Prof. Yang Langsung karena saya dijawab kepikiran ke ya, sana, wah ini Mbak kalau di Ida. marketing gimana ya? Ternyata Mbak Roda eligible boleh malah langsung jadi pusing ya, dijawab? Prof. Ya, boleh langsung dijawab, Prof. Iya, terima kasih Pak Sri. Em, Sebenarnya saya pernah ikut membantu timnya Bu Dekan, Mbak Nurul, Mbak Sinta, dan Mbak Oke. Nima dan teman-teman yang lain. Itu sebenarnya sedikit hampir mirip ya, sudah apa namanya, sudah mendekati. Kalau Pak Sri mau kolaborasi sama kami untuk membuat digital marketing, tentu harus ada istilahnya ada apa? Ada bahannya. Bahannya Oke. tentunya bikin kalau kita mau masukin ke marketplace, berarti dia harus ada foto produknya ya Pak. Ya, Jadi ya. harus dikasih pelatihan tentang foto produk. Terus yang kedua, baru dia harus mengajarkan juga tentang bagaimana membuat digital marketingnya. Apakah dalam bentuk aplikasi atau dalam bentuk website. Itu bentuknya ya kan yang harus bisa Ya, ya, ditingkatkan. betul. Terus yang ketiga, kalau kemarin saya ikut Bu Dekan FEB, mereka juga melatih untuk sertifikasi halal. Jadi dia bisa meninggalkan setiap UMKM-nya mendapatkan sertifikasi halal. Ada 3 hal jadinya Pak yang didapat. Mereka bisa mendapatkan foto produk untuk dimasukkan ke marketplace mereka. Yang kedua ada produk yaitu aplikasinya. Atau yang ketiga bisa juga dengan website untuk digital marketingnya. Yang ketiga sertifikasi halalnya. Itu adalah hal-hal yang bisa ditinggalkan oleh teman-teman FEB. Kalau saya mendengar pengalaman dari Bu Hari justru mengajarkan aplikasi akuntansi, apa namanya ya, Hmm. ya. Nah, itu juga ditinggalkan. Jadi mereka mengajarkan itu, kita beli aplikasinya, lalu diajarkan bagaimana menggunakan aplikasi untuk membuat pelaporan keuangan dan sebagainya. Itu juga Ya, di yang manajemen, Pak. yang saya itu kan outputnya, Prof. Yang saya maksudkan adalah Hmm. bagaimana kita plotting dari sisi masalah budgetnya itu, Prof. Besaran budget supaya kita sesuai mengikuti prosedur yang proporsional yang tadi Prof jelaskan di depan Ya. presentasinya tadi loh, Prof. Itu untuk alokasi anggarannya itu uh, make sense-nya itu seperti apa supaya bisa diterima secara rasional. Karena kan kalau misalkan di marketing, misalkan let's say kita membuat aplikasi, membantu ini untuk masalah halal produk dan sebagainya, itu kan semua perizinnya kan ada biaya yang dikeluarkan. Apakah kemudian perjalanan untuk mengurus halal produk itu dari kantor ke tempat itu, apakah juga harus dirincikan begitu? Maksudnya gitu, Pak. Sampai pada Iya, level Pak. itu, supaya Betul. detailnya, apakah gelondongan? Enggak, Pak. Diperinci, Pak. Jadi kalau Bapak buka Bima, itu ada rinciannya, Pak. Jadi misalnya transport dari UMB ke Tangerang sekian, dari ini sekian, itu ada, Pak. Memang justru itu yang paling ribet Jadi makanya saya bisa kalau mengurus. konten mungkin bisa kita ini ya, tapi kalau yang budgetingnya Mm-mm. jadi bottlenecknya Benar. di situ Bu Surayanya. Ya, tapi kalau misalnya beli aplikasi, ya sekian gelondongan dong Pak. Kalau aplikasi nggak bisa ini beli domain juga Iya, domain satu. secara Kayak gitu domain sih kita. Pak. Iya, 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 jadi iya. kalau nanti Bapak lihat di Bima, itu benar-benar dirinci satu persatu Pak. Ya, itu yang bikin mules Pak. Aduh, iya, iya, iya. Bayang sih, Prof.
Udah Karena ketahuan. kita harus harus mengikuti rigid kalau misalnya inovasi produksi itu harus 50%, kita harus rigid tuh 50%. Kalau enggak sistemnya akan langsung tetot gitu loh, Pak. Siap, Jadi matur bukan nuwun. Saya saya. pikir clear sih. Ada. Wis. Sami-sami, Pak. Berarti Ya. nanti saya kolaborasi sama Bu Suraya aja dari komunikasi dari Ayo, SDW. boleh, Pak. Siap. Boleh. Langsung saya book. Monggo, Pak. Nggih, matur nuwun. Nggih. Ya, Bu Intan. Makasih, Mbak Roda. Sami-sami, Pak. Sama-sama, Pak. Selanjutnya Bu Intan, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Rauda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Prof. Makasih Bu Intan. Jadi kebetulan tahun lalu saya mengajukan hibah PKM bersama dengan UBL, Universitas Budi Luhur. Nah, kalau yang saya sebagai nama 2 masuk lolos, tapi kan yang terhitung bagi universitas itu kan yang nama 1 ya. Nah, nama 1 tidak lolos. Nah, kemudian kita berdiskusi apakah di antaranya juga karena mitranya. Jadi saya bekerja sama dengan mitra KBM, KBM swasta yang belum masuk Dapodik, belum punya lokasi sendiri karena memang baru 1 tahun berdiri. Namun sudah terdaftar di Indo Relawan gitu ya. Jadi ini anak-anak muda yang mengurus apa namanya, mengurus anak-anaknya pemulung untuk belajar supaya mereka bisa dapat namanya eh, kesetaraan ya, ijazah kesetaraan. Nah, kemudian kita berdiskusi apakah karena lembaganya itu memang belum punya legalitas yang ya, resmi begitu, atau bagaimana nih? Apakah memang mitra ini memang harus, ya kalau sekolah ya berarti dia terdaftar di Dapodik, kemudian lokasi sudah punya. Nah, sementara si mitra kami itu kerjasama dengan sekolah dasar negeri di Perigi itu di Tangsel. Kayaknya sih nggak nyampe lebih dari 200 km ya kemarin itu kita hitung-hitung. Apakah karena legalitas, Prof? Atau apa ya kira-kira? Karena kami sudah merasa bahwa sudah menyediakan semuanya, termasuk yang ditawarkan itu teknologinya adalah membuat website untuk pelatihan literasi ya ke anak-anak, ke siswanya. Kok nggak dapet gitu ya. Nah, kira-kira apa ya, Prof ya, kiat-kiat untuk apa harus berganti mitra atau gimana, Prof? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah boleh kami mengajukan lagi eh, dengan proposal yang sama ya, tentunya dengan perbaikan segala macam ya, sesuaikan dengan arahan dari Prof. Apakah boleh mengajukan yang sama atau harus ganti judul? Terima kasih Prof. Dua itu dulu. Ya, mohon izin kalau mitra sebenarnya tidak ada syarat yang kayak gitu tuh Bu Intan. Tapi tetap minimal 2 bidang keahlian ya Bu Intan. Waktu itu Ya, sama ya. Kami bekerja dengan sama dengan UBL itu dengan Fasilkom, dan di sini iya, di kampusnya Fasilkom dengan betul. Bu Adek, Bu Afi. Ya, ya betul-betul. Fasilkom berarti benar sama. Ya, Jadi Fasilkom dengan psikologi. psikologi. Anggaran tidak ada masalah Bu. Menurut kami sih sudah sesuai ya dengan Ya, apa karena kan namanya kemarin aturannya. terakhir waktu kita di review itu anggaran. Makanya sampai jauh banget dari 50 Oke, akhirnya jadi turun. Karena oke, dianggapnya tidak rasional tadi ya. Disebutnya oke. jadinya tidak rasional. Kalau Hmm. sebenarnya anak-anak yang dituju sama Bu Intan itu sangat diperluin banget. Kalau menurut saya, karena dia butuh banget untuk dilatih dan sebagainya. Kalau Ya. toh memang Bu Intan merasa memang mitranya tidak eligible, tentunya bisa saja mengambil yang kerjasama dengan SD yang tadi Bu. Oh, Karena SDN SD-nya kan Periginya ya. betul, Ya. SDN Periginya yang memang mempunyai eligibilitasnya, punya legalitas Hmm. tersebut. Jadi dia eligible gitu loh Bu. Jadi mungkin bisa Iya, iya. disiasati kan. Jadi Iya, iya. PKBM-nya itu di bawah binaan SD Parigi kan gitu. Jadi Oke. bisa bisa diakali untuk seperti itu. Tapi memang Diajukan kemarin ulang boleh ya, Prof? ya bisa diajukan ulang,
Tapi mungkin tadi waktu itu kita kan pernah mendapatkan materi beberapa yang harus direvisi, yang ini, yang itu gitu kan. Walaupun kita nggak mendapatkan, aku tuh harus direvisi yang bagian mana sih gitu. Akhirnya melakukan evaluasi diri terhadap materi yang diberikan oleh reviewer dikti yang waktu itu diundang oleh sama Mas David. Jadi kita bisa tahu, oh yang pertama, yang kedua, yang ketiga, termasuk yang tadi IQ-nya IQ yang berapa gitu. Oh ternyata salah. Terus yang SKS rekoneksinya harus disebut mata kuliah apa Bu pada saat itu, mata Oke, kuliahnya mungkin apa. itu kali ya. Walaupun Iya. walaupun nanti bisa berubah. Oh, Iya, tapi oke. karena waktu pas pelaporan, akhirnya kita diskusi-diskusi gitu kan, menurut SK. Waktu itu sama Mas David, kebetulan saya diskusi, Bu, Ibu kok cuma 4 SKS gitu, karena yang waktu di proposal memang saya bikin 4 SKS, yaitu mata kuliah peduli negeri. Tapi menurut SK dari universitas bisa sampai 12 loh Bu, gitu. Oh ya udah, akhirnya itu bisa dirubah gitu. Tapi intinya di proposal harus ditulis Bu, bukan hanya dikonversi 3 SKS gitu tanpa ada mama mata Oke. kuliahnya. Tetap harus ditulis mama mata kuliahnya. Mahasiswanya, konversinya, rekognisinya, IQ-nya gitu. Itu agak jelimet ya kan Bu. Nah, jadi Iya, jadi luar kita biasa. betul harus melakukan evaluasi diri. Jadi itu alangkah baiknya sebenarnya yang tadi topiknya, terus mitranya sudah benar memang yang membutuhkan gitu kan. Tapi proposalnya lah yang harus kita lakukan evaluasi diri lagi. Oke. Mungkin Baik. itu ya Bu. Iya. Terima kasih, Prof. Sama, makasih. Baik, Prof. Selanjutnya ada yang bertanya melalui chat, Prof, yaitu dari Pak Wawan Gunawan. Izin Udah bertanya. dijawab deh kayaknya. Oh, udah ya, Bu. Pak Wawan, belum ya? Belum sepertinya ini, Oh Prof. iya, betul. Iya. Mohon izin, Pak Wawan. Tema sebenarnya em, lebih baik memang sesuai bidang ilmu. Tapi kalau saya ngelihat dari apa yang dilakukan sama Bu Warek, Bu Erna, mereka justru bikin hidroponik loh Pak. Hidroponik mungkin karena Bu Erna ada di akuntansi, melatih untuk pelaporan keuangan, terus masuk ya. Tapi inti bahan dasarnya adalah mengajak mereka untuk memberdayakan tanaman hidroponik. Bahkan sudah sampai panen lah sekarang ada brokoli, ada apa gitu. Nah, itu boleh gitu. Tapi ada hal lain yang memang sesuai dengan bidang ilmu kita. Ya, seperti tadi Bu Erna, dia di akuntansi, maka di pelaporan keuangannya. Lalu ada yang di bagian marketingnya, seperti itu. Ada Pak Yananto mungkin, ya Pak Yananto yang bisa banyak jawab. Tapi kalau bisa memang bidang ilmunya. Eh, Kalau di kelompok kedua saya, kebetulan saya jadi anggota, ketuanya Bu Nurhayani itu eh, pengabdian masyarakatnya adalah Smart Green Kids. Jadi mengajarkan anak-anak SD untuk memilah sampah. Ya lama juga sih bikin lubang biopori. Kami sampai malam bikin lubang bioporinya. Yang untungnya ngerjain mahasiswa sih sebenarnya, tapi kasihan juga sampai malam karena pagi-paginya kita akan melakukan pengabdian masyarakat itu mengajarkan anak-anak untuk memilah-milah sampah. Seperti itu sih, Pak Wawan. Mudah-mudahan tercerahkan. Yang lainnya? Ada lagi, Prof, dari Bapak Muhammad Fitri. Mas Fitri boleh. Yang penting di Google Map-nya harus jelas ya. Nggak boleh lebih dari 200 kilometer. Karena di akhir proposal kita harus screenshot Google Map-nya bukan dari rumahnya Pak Fitri ya Pak, tapi dari UMB. Jangan dari UMB ke Bandung berapa kilometer gitu. Jadi kalau misalnya dekat, kita mau cari juga deh yang dari Cipayung misalnya ya, yang jelas yang penting dari kampus UMB ke tempat mitra. Begitu Pak Fitri. Jangan dari rumah ya Pak. Makasih Mbak Tauda. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Suraya atas sharing ilmu-ilmunya mengenai hibah PKM. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita lanjut kepada sesi berikutnya, yaitu sharing session penelitian yang disampaikan oleh Bapak Alfian Novianto, STP, MT, PhD. Sebelum memulai acara sharing session, izinkan saya untuk membaca profil singkat mengenai
Bapak Alfian, mendapatkan gelar diploma di Institut Pertanian Bogor, sarjana di Universitas Pajajaran, magister di Universitas Indonesia, dan doktor di Yongnam University Korea Selatan. Selain mengajar, beliau pernah menjabat sebagai chairman di Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Nanoteknologi Indonesia dan kini menjabat sebagai principal investigator di Nano Center Indonesia, Director of Technology di PT Nanotech Indonesia Global (TBK), dan Managing Director di Nano Center Indonesia. Beliau juga melakukan berbagai macam penelitian dan rata-rata penelitian beliau dipublikasikan pada jurnal Scopus dan juga tiap tahunnya mendapatkan hibah penelitian dari Kemendikbud. Ya, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Alfian Novianto STP MT PhD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak? Ya, terima kasih. Sebenarnya saya sharing session aja. Sebenarnya ada lebih banyak lagi, ada Pak Mudri, ada Pak Andi yang juga petahana ya kalau bahasa kita ya, setiap tahun mungkin saya dapat. Jadi saya sharing session aja, sharing mengenai apa yang telah saya dapatkan selama kurang lebih 5 tahun lebih menjadi dosen di BMB dan mencoba mencari hibah-hibah penelitian. Saya izin share screen. Sudah terlihat screen? Sudah terlihat, Pak? Oke, makasih. Jadi ini capsule menulis sebuah penelitian berdasarkan pengalaman saya. Jadi saya disclaimer berdasarkan pengalaman saya. Tadi juga saya banyak belajar dari Profesor Suraya mengenai apa namanya pengabdian ya. Saya belum lolos oleh pengabdian buat nasional, gitu kan. Baru tingkat kampus saja. Jadi sebenarnya yang pertama kali perlu kita pahami adalah dan juga di dalam diri gitu apa sih motivasi menulis proposal riset gitu kan. Tentunya sebagai dosen ya dan peneliti gitu ya, karena memang kita punya 3 tugas adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian, maka yang paling penting untuk kita adalah menjaga keberlangsungan riset kita pribadi gitu kan, dan itu menjadi kepakaran nantinya insya Allah gitu kan ya. Ini yang perlu dijaga sebenarnya. Yang kedua adalah ilmu pengetahuan yang baru, karena pada saat kita meneliti kita akan dipaksa untuk melakukan eh, kita dipaksa untuk membaca banyak jurnal yang terbaru gitu, artikel-artikel terbaru yang akhirnya menjadi pengetahuan yang baru buat kita sendiri. Saya cukup eh, terkesan waktu saya memilih penguji di mahasiswa S2 di ITB, ada dosen senior, sangat senior yang buat 2 tahun lagi beliau akan pensiun gitu kan. Tapi beliau bisa catch up dengan pengetahuan-pengetahuan baru, bahkan bisa dibilang wah ini eh, saya ngomong apa dia ngerti gitu apa yang diomongkan sama saya. Ya itu ilmu baru sebenarnya. Yang jadi saya berkesimpulan beliau ini sangat aktif melakukan penelitian karena beliau tahu hal-hal terbaru yang terjadi di dunia ini gitu. Yang ketiga juga produktivitas sebagai dosen atau peneliti. Jadi emang kita tuntut dan itu sebenarnya bagian dari pendidikan kita juga gitu kan, karena kita harus selalu aktif melakukan penelitian dan menghasilkan. Setelah kita penelitian tentu kita perlu memverifikasi penelitian kita ini baik atau tidak. Tentunya tidak bisa baik atau tidaknya itu ditentukan oleh kita sendiri. Wah kita bilang oh penelitian kita hebat, penelitian kita bagus, penelitian kita luar biasa. Tidak, kita perlu orang lain yang memverifikasi. Nah biasanya yang kita verifikasi itu lewat eh, sebuah artikel yang kita sebut ke sebuah jurnal yang akhirnya menjadi kendaraan untuk memverifikasi penelitian kita. Oh penelitian kita itu bagus. Itu secara metode dengan diterima di sebuah jurnal berreputasi seperti itu. Nah menurut saya pribadi ini 3 hal ini yang memotivasi gitu kan menulis proposal riset gitu kan. Nah itu mungkin nanti bisa ada tambahan dari Bapak Ibu semua gitu kan mengenai apa aja sih motivasi kita sebagai tapi ini kita jaga sebagai seorang dosen. Ya, pengalaman saya, jadi saya ini coba saya list beberapa hasil riset, hasil hibah yang saya dapatkan. Pertama kali saya dapat di tahun 2019 dari ketua pengusul dulu namanya masih Insinas, masih dipisah antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Riset gitu ya. Jadi ini dapat dari Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2019 ini zamannya Bu Devi sebagai ketua PPM. Kemudian saya dapat yang ini sebagai anggota dengan Bapak nomor 5 dengan yang nomor 5 ini dengan Bu Yesi dari IPB, nomor 4 ini dengan Prof. Yusuf Bisono dari Universitas Brawijaya,
Yang nomor 3 ini penugasan. Ini tidak ada kompetisi, ini penugasan saja gitu. Nah, yang nomor 2 ini kolaborasi dengan Profesor Erlina dari Kipung Tirta gitu kan. Dan yang nomor 1 ini yang kemarin 2 tahun terakhir saya dapatkan gitu. Dan saya bisa sebagai ketua musuh, jadi saya akan mungkin fokus ke nomor 2, bagaimana ceritanya saya bisa mendapatkan hibah ini, dan juga beberapa proposal lain seperti nomor 2 dan nomor 4 yang saya bantu juga eh, untuk bisa mendapatkan pendanaannya gitu. Eh, jadi menurut saya gitu, dan juga membaca komentar dari reviewer pada saat mereview hasil hasil mereview proposal saya, maka saya bisa simpulkan ada 4 ini biasanya yang dilihat sama mereka gitu kan. Jadi mereka selalu ngomong rekam jejaknya sesuai, luaran yang dijanjikannya Q1, Q2, Q3, RAB-nya detail dan rasional. Tadi juga Ibu Suraya sudah membahas gitu kan, RAB seperti apa. Dan proposal sesuai format dan baik. Sesuai format itu nanti yang tadi ada panduan yang harus kita ikuti, dan baik itu dalam artian dibacanya enak. Nanti saya akan terangkan sharing bagaimana membuat sebuah proposal yang baik gitu kan. Nah, rekam jejak ketua konsul. Jadi emang ini perlu kita eh, pahami bersama pada saat kita mensubmit sebuah proposal. Kita mesti memastikan bahwa ibaratnya kita kan membuat sebuah proposal, membuat sebuah pengajuan kepada orang lain, dan orang lain itu harus setuju bahwa kita tuh layak mendapatkan apa namanya pendanaan gitu. Maka tentu mereka akan meletakkan jejak kita gitu kan. Sejauh apa kita layak mendapatkan pendanaan tersebut. Jadi pada tahun 2019 pada saat saya mengajukan di Sinas, maka slide pertama dan slide kedua saya seperti ini. Ini slide pertama saya gitu kan. Slide keduanya saya langsung ngomong track record beberapa peneliti gitu. Jadi ini track recordnya saya sampaikan bahwa saya sangat berpengalaman di bidang SIC ini gitu kan. Sehingga dan hasilnya pun lumayan sampai sekarang gitu. Jadi tidak ada saya saya memaksa reviewer untuk tidak menolak apa yang saya tulis gitu kan. Ibaratnya seperti itu, ibaratnya. Dan akhirnya Pak reviewer itu waktu itu direktur apa gitu saya lupa ya, sama satu orang lagi yang dari eksternal, akhirnya tidak mau tidak langsung apa melihat isinya, dia cuma lihat sama pertama langsung kedua ini langsung nanya apa yang dijanjikan oleh saya gitu. Langsung seperti itu gitu kan, jadi tidak mendengar presentasi secara utuh, cuma nanya oh udah langsung loncat ke apa luarnya seperti apa, coba saya pengen lihat luaran kamu seperti apa gitu. Ini Pak luaran saya, wah ini kurang nih, bisa nggak ditambahkan ini gitu, beliau minta ditambahkan luarannya. Dan ini jadi yang saya sekarang percaya bahwa adalah emang ini penting gitu. Dan saya pun pernah punya pengalaman pada saat saya menyajikan sebuah proposal, yang proposal itu tahun sebelumnya ditolak gitu kan, tapi sampai ketika presentasi gitu kan. Tapi pas lagi setelah presentasi tidak dapat di reject. Nah kemudian saya tahun berikutnya saya akan mengajukan proposal kembali sama sebenarnya, tidak saya ubah sedikit, dan teman yang maju teman saya. Nah ternyata emang tidak dipanggil gitu kan. Ternyata emang track record itu penting gitu. Jadi track record itu penting. Ini yang proposal pertama saya, kemudian proposal kedua saya ini tahun 2002, 2003 kemarin, gitu kan. Jadi sama saya, yang saya jual adalah track record saya gitu. Jadi saya ini ngomong tentang fabrikasi pelapis gitu kan, maka saya punya 4 paper yang saya jual gitu kan, bahwa saya punya pengalaman yang cukup dan saya mampu menggawangi penelitian ini gitu kan. Dan itu yang saya jual kepada Dikti, dan memang ke komennya reviewer di Bima itu memang seperti track record itu sudah sesuai, luarannya Q1, RAB-nya masuk apa rasional, misalnya seperti itu. Yang saya dapati waktu kemarin di Bima. Jadi sekarang jadi mungkin ada pertanyaan bagaimana kalau kita kita yang mempunyai track record yang baik gitu. Maka sebenarnya UMB sudah memberikan jalan kalau ibu semua. Jadi ada penelitian internal UMB, KDN, KLN, penelitian dosen, pemula, sebagainya. Itu yang bisa kita manfaatkan untuk membuat track record. Nah ini yang saya lakukan sekarang. Jadi insya Allah tahun ini saya akan mengajukan tentang membrat, dan saya sudah punya track record dari 2 KDN yang saya lakukan bersama di UMB tahun 2022 kemarin. 2022. Jadi ini yang membuat filter air berbasis serat nano, ini yang menghasilkan 2 paper ya. Alhamdulillah itu ada 2 paper yang dihasilkan dari sini gitu kan. Sedangkan yang ini yang menggunakan ABS. Jadi semuanya ada papernya, dari yang lainnya walaupun ini tidak ada pendanaannya, tapi inline dengan hasil-hasil yang ini. Nah ini yang
mau saya coba ajukan tahun ini 2024, dan juga itu arahan dari Pak Rektor bahwa semua wajib submit proposal, dan dengan record inilah saya mencoba submit tahun ini untuk PTKN ya, penelitian terapan. Nah, tadi setelah kita berbicara mengenai rekam jejak, maka yang akan biasanya reviewer kita akan melihat langsung ke luaran yang dijanjikan. Nah, ini luaran pertama saya waktu saya di Sinas. Saya membuat luarannya adalah 4 buah publikasi internasional terindeks gitu kan. Nah, memang ini mungkin agak berat gitu kan. Tapi ini bener luaran 2 tahun ya, luaran 2 tahun. Jadi dua bener ya, 2 tahun di tahun pertama dua, tahun kedua dua. Tapi ini ternyata tahun keduanya gagal gitu kan, hanya tahun pertama. Jadi saat tahun pertama harus cuma 2 artikel. Nah, tapi dari sini sebenarnya ini bisa disiasati dengan tadi kerjasama yang baik dan juga punya grup riset. Kalau sendiri emang agak berat gitu. Jadi emang saya sangat menyerang sekali untuk mempunyai sebuah grup riset. Jadi ini tahun pertama saya eh, 2019 gitu kan, mendapatkan pendanaan dari Ristek, dan ini luarannya gitu kan, ini saya jabarkan luarannya seperti ini gitu. 2 artikel di Proceeding, 2 artikel di jurnal Q3 dan Q4 gitu kan. Saya rasa ini cukup seharusnya, cuma ternyata tahun 2020 eh, ada COVID, ada perbedaan aturan sebagai sehingga akhirnya jadi dilanjutkan. Kemudian yang penelitian PDKN kemarin gitu kan, yang tahun 2023 total dana yang bisa dapatkan bisa 342, jadi 160 jutaan tahun pertama, tahun kedua 120 jutaan, dan ini yang saya janjikan gitu kan. Jadi ya, memang kita harus berjanji di sini. Saya yakin juga karena janji ini akhirnya selain rekam jejak gitu ya, janji ini akhirnya proposal saya diloloskan. Eh, Beratkah? Berat sebenarnya gitu kan. Tapi insya Allah bisa gitu, karena tidak bisa. Tinggal bagaimana apa namanya menyalurkan hasil-hasil tadi, hasil-hasil, dan kita menjadi sebuah 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 cerita yang enak untuk dipublish di jurnal yang terkemuka. Apakah lancar? Tidak lancar juga sebenarnya. Jadi target tahun pertama adalah di surface encoding teknologi. Ternyata saya gagal menunjukkan diri jadi sana, tapi diterima di material chemistry and fisik. Jadi secara secara ini sama-sama Q1, bakat terapung sama sekitar 4. Nah, tahun kedua saya menjanjikan di material karakterisasi gitu kan. Dan ditolak di reject, dan itu sebuah hal yang wajar karena eh, ya di reject itu bagian dari sebuah pengalaman seru sebenarnya gitu kan. Dan saya sambil ke Journal Material Science gitu kan, dengan level yang sama sama Q1, sama-sama 4 gitu. Dan ini masih dalam tahap proses review. Dan saya pun juga yang satu lagi saya tahu publish, saya sambil ke material at high temperature, mudah-mudahan segera ada hasil. Nah, setelah luaran yang dijanjikan, maka yang dilihat adalah biasanya RAB yang detail dan rasional. Tadi sudah dibahas juga sama Ibu Suraya. Biasanya yang kalau bahan enak, yang bahan, misalnya tadi ada beli software, beli sebagainya, itu cost. Itu tidak akan diutak-atik karena emang cost, jadi kita yang tahu gitu. Nah, yang paling sering diutak-atik adalah yang sering menjadi dipotong kalau tidak sesuai adalah honor pembantu peneliti atau honor tenaga lapangan gitu kan, dan transport lokal ataupun transport yang apa yang jauh gitu, misalkan dari Jakarta ke Bandung atau seperti itu, semua ada di SBK Plan Q. Jadi kita harus detail sekali membuat RAB ini untuk yang tadi yang tidak cost gitu kan. Yang cost gampang kita bisa. Ya, tapi tetap harus rasional karena kadang-kadang saya punya pengalaman di LPDP itu mereka mengecek gitu kan harga. Jadi pada saat harga yang tidak sesuai dengan harga yang mereka cek, maka akan dikurangi nilainya disesuaikan dengan mereka yang ngecek gitu. Walaupun kadang-kadang bingung, kita ngeceknya mencari harga termurah gitu kan. Harga termurah itu yang kadang-kadang tidak memperhitungkan pajak sebagai sebagian, jadi itu adalah isu kita gitu, untuk kita gitu. Tapi untuk honor, untuk transportasi gitu kan, kalau kita ada perjalanan sebagainya, itu pastikan sesuai dengan SBK Permendikbud. Kalau enggak, biasanya tadi banyak dipotong di situ, banyak dipotong di situ. Nah, akhirnya yang awalnya mungkin agak besar, potongannya agak besar, jadinya akhirnya sedikit. Jadi kalau mau dananya banyak terpotong, tentu kita akan sulit berkreasi dengan dana yang sedikit untuk mendapatkan hasil terbaik. Jadi memang ini harus didetailkan di RAB. Ini salah satu penilaian yang menurut saya cukup teliti ya, cukup teliti dibandingkan dengan
isi proposalnya gitu. Isi proposalnya. Nah, yang juga sering di ini kan adalah yang terakhir ya, tapi intinya ini agak mudah. Proposal sesuai dengan format dan baik. Nah, sesuai dengan format ya, jadi kita tinggal mengikuti ini emang seleksi di administrasi biasanya gitu. Judul maksimal 20 kata, pastikan tidak melebihi itu, gitu kan. Ringkasan 300 kata, juga pastikan tidak melebihi itu. Eh, dan tidak 100 sedikit juga. Kadang karena 300 kata saya mungkin cuma 150, dengan 100 apa cuma mau 150 itu kadang-kadang mungkin informasi yang kita sampaikan belum belum terlalu lengkap. Jadi usahakan mendekati 300 kata. Ini juga lima tanda kata kunci, apa kata kunci yang dibatasi dengan yang dipisahkan dengan semikolon gitu kan, atau titik koma itu juga harus kita ikuti. Kadang-kadang kita tidak peduli dengan koma saja. Buat teman-teman yang di administrasi ini akan menjadi bahan untuk mereject di awal, dan itu sayang sekali kalau kita hanya gagal di administrasi, jadi belum melihat sampai isi proposalnya gitu kan. Nah, ini memang perlu detail untuk diperhatikan. Nah, bagaimana bisa memperhatikan detail seperti itu nanti saya contohkan di belakang. Dan yang ketiga ini sekarang untungnya sih ada nilainya ya. Jadi ada penilaian, kemarin saya lihat panduan tuh ada penilaian untuk penelitian dasar 8%, rekam jejak, urgensi 57%, metode 25%, referensi 10%. Jadi ini persen penilaian gitu kan. Untuk yang terapan 30% direkam jejak gitu kan. Urgensi penelitian 35, metode 25 di 10. Nah, ini yang menjadi perlu juga menjadi perhatian kita gitu kan. Gimana kita mau melebihkan ini kalau misalnya penelitian dasar atau fundamental, maka urgensi penelitiannya menjadi penting. Walaupun saya tadi bilang gitu waktu zaman kemarin biasanya mungkin karena banyak juga ya Refil itu menerima proposal ya. Jadi kadang yang dibaca hanya 3 hal tadi menurut saya gitu kan. Mereka hanya melihat rekam jejak saya, isinya sesuai dengan eh, eh, rekam jejak saya gitu kan, luarannya oke, dan RBA-nya masuk akal, sudah meloloskan gitu. Sedangkan untuk penelitian terapan memang ini sekarang dibuktikan dengan artikel yang pernah dipublish ya, dan kita sebagai first author atau corresponding author untuk melakukan apa namanya untuk penelitian terapan, dan ini juga masuk perhatian kita semua isi-isi ini. Untuk referensi ini tadi Pak David sudah bilang sesuai dengan format ya, sesuai dengan format supaya tidak direject secara administrasi, dan juga tadi memang kita perlu memberikan kesan bahwa memang kita banyak membaca gitu kan, banyak membaca. Saya suka kalau ke staff-staff saya suka minta minimal kalau kalian nulis artikel 100 artikel juga yang kalian baca gitu kan ya. Nah, karena dari situ kita akan mudah meramu gitu kan, mudah meramu dan mudah menulis. Nah, ini yang membuat isinya akan urgensi dan bagi penelitian dan metodenya akan menjadi lebih baik. Nah, ini sesuai format. Bagaimana membuat sebuah proposal yang baik? Saya sangat menyarankan kepada Bapak Ibu semua untuk mempunyai sebuah grup riset gitu kan. Grup riset. Karena dengan grup riset maka akan dibaca dengan berulang-ulang Bapak Ibu semua gitu kan. Jadi ini grup riset saya di National Indonesia. Yang ini yang menurut saya karena inilah saya banyak disupport sama mereka gitu, banyak dipakai pendanaan karena tadi berjenjang gitu. Begitu ada proposal riset tentang gimana mereka membuat proposal, mereka akan berjenjang sampai akhirnya di ujungnya saya gitu kan. Mungkin untuk member grup gitu kan, 2 orangnya akan menulis gitu kan, dipandu oleh pimpinannya Pak Akmal gitu kan. Maka setelah Pak Akmal selesai, diskusikan lagi, diberikan lagi, selesai diberikan lagi sampai akhirnya masa cukup baru baru ke saya. Dan ini saya sudah hampir dapat biasanya almost matang gitu kan ya, bukan dari apa setengah matang tapi almost matang, yang saya tinggal mereaksi tidak terlalu banyak biasanya seperti itu, walaupun kadang juga ada yang juga. Nah, ini menjadikan karena telah dibaca berkali-kali, lah diskusi berkali-kali, jadi akhirnya menjadi sebuah proposal yang baik menurut saya gitu. Nah, itu telah terbukti berkali-kali. Nah, makanya saya menyarankan kepada Bapak Ibu semua juga usul ke Pak David sebagai ketua PPM untuk yang dosen-dosen tadi. Saya lihat ada dosen yang eligible dan not eligible gitu kan. Nah, yang not eligible ini mungkin menunjuk kepada dosen-dosen yang eligible gitu kan, membentuk sebuah group research gitu kan, sampai akhirnya tadi ada transfer knowledge gitu kan, bagaimana membuat proposal yang baik, melatih menulis artikel yang baik gitu kan, sampai akhirnya mereka semua bisa eligible akhirnya gitu, dan akhirnya bisa semua submit proposal riset pada tahun berikutnya. Jadi itu mungkin yang akan membuat kita UMB lebih baik lagi, karena berdasarkan dosen itu ada penelitian. Saya cukup impress ya, saya pernah berdiskusi dengan Profesor Markus di
Negeri Malang, Negeri Malang, dan saya cukup impress dengan grupnya. Nah, di grupnya beliau itu ada satu orang profesor beliau sendiri, ada 4 orang doktor gitu kan, dosen-dosen muda yang di bawah beliau, dan di bawah 4 orang dosen muda ini, doktor-doktor ini ada mahasiswa S2 dan S1 yang banyak sekali. Jadi mereka kemarin itu mengajukan proposal tuh sampai lebih dari 10. Wah, kata saya luar biasa gitu ya, Prof. Markus ya. Kemudian saya juga pernah berdiskusi dengan Profesor Zul di ITB, Kimia ITB juga sama. Beliau punya 2 member doktor gitu kan, dan di bawahnya ada mahasiswa S2 S3. Menurut saya ini yang membuat maju sebuah universitas, mahasiswa ini gitu kan, dan dokter-dokter muda ini yang masih punya semangat yang kuat ya. Jadi akhirnya aktif menulis, aktif mencari pendanaan sebagainya. Jadi ini eh, sangat saya sarankan untuk ditiru di UMB gitu kan. Dosen-dosen muda eh, atau dosen-dosen yang tadi yang nggak ada eligible bergabung dengan sebuah grup riset gitu, dosen yang eligible untuk bagi belajar strategi bagaimana nulis artikel, menulis proposal. Karena saya lihat sebenarnya dari sisi artikel misalkan kita jurnal gitu ya, itu bukan datanya tidak baik ya gitu kan, tapi adalah penyajiannya dan bagaimana mengatur alur cerita. Itu mungkin yang perlu belajar kepada yang sudah senior gitu, ya Pak Mudrik ataupun Pak Andi gitu, supaya akhirnya bisa. Itu aja dari saya. Ini gue bisa saya waktu di Jepang dulu gitu kan. Membernya sedikit tapi cukup aktif. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Alfian atas sharingnya. Kepada Bapak dan Ibu, jika ingin bertanya, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan melalui chat atau bisa langsung open mic. Dari saya mungkin Bu Raudah ya, Pak Alfian. Ya, Mohon boleh. izin. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Pak Alfian, ini saya mau tanya nih, kalau tadi kan ada fundamental, ada eh, terapan ya. Apa? Iya, Ya, dasar sama terapan ya. di Sumatera. Nah, itu kan itu berbeda dalam hal prosentase yang ininya ya. Eh, apa tuh? Rekam jejak, rekam jejak ya. Iya benar Pak. Hmm. Terus, tapi rekam jejak itu maksudnya apakah rekam jejak cuman ketua saja ataukah anggota juga? Jadi kalau misalnya Uang. anggotanya dosen ada yang katakanlah yang masih Hmm. yang belum belum anu lah, belum belum ada publikasi lah misalnya begitu. Hmm. Apakah itu berpengaruh terhadap rekam jejak itu? Itu yang pertama. Kemudian yang Hmm. kedua, eh, kemarin Pak Alfian itu berapa anggotanya ya? Apakah ada ketentuan yang eh, fix ya gitu? Misalnya harus ada jumlah mahasiswa berapa, dosennya berapa gitu. Itu Ya. mungkin dari saya. Terima kasih. Langsung aja Pak. Iya, boleh dipersilakan Pak. Oke, terima kasih. Yang pertama tadi Pak, biasanya yang dilihat memang rekam jejak ketua Pak, Oh, ketua rekam jejak juga. konsulnya saja yang dilihat. Jadi kemarin yang saya cerita, saya pernah punya pengalaman submit proposal, saya sebagai anggota, teman saya sebagai ketua, topiknya sama gitu ya, yang pernah saya ajukan juga tahun sebelumnya, tapi ternyata tidak lolos gitu kan. Jadi ternyata memang dilihat itu yang heavy-nya itu rekam jejak ketua. Oh, Walaupun sekarang untuk penelitian dasar tadi saya lihatnya cuma 8% poin untuk rekam jejak gitu kan. Tapi kenyataannya tahun kemarin, nggak tahu mudah-mudahan berubah di tahun ini. Tahun kemarin saya juga penelitian dasar kan yang saya ajukan gitu kan. Eh, itu kayaknya yang dinilai lebih ke arah sananya. Makanya komennya reviewer itu hanya rekam jejaknya sesuai dengan topik gitu kan, itu aja gitu kan. Terus luarannya Q1 gitu kan. RAB-nya rasional, lolos. Komennya seperti itu. gitu. Eh, jadi emang saya menyarankan kalau rekan jejak itu tidak harus topiknya tuh mirip sekali, tidak harus seperti itu Pak. Tapi emang akan dilihat ada inline-nya lah gitu. Makanya kalau bisa kita bisa buat sebagai apa namanya roadmap itu juga kelihatan sebenarnya. Itu cukup sebenarnya menurut saya untuk menguatkan gitu kan bahwa kita punya rekam jejak yang baik. Nah yang kedua, apakah kalau dulu tidak ada ini ya Pak, saya mencetil yang panduan yang hari ini gitu kan, panduan yang tahun ini. Tapi yang dulu tuh tidak ada til berapa anggotanya harus dosen kah, harus bagaimana, tidak ada ketentuannya gitu kan. Kalau kemarin saya anggotanya tidak dari dosen, dari peneliti di di BRIN gitu kan, dan yang tenaga lapangannya saya ambil dari staff-staff saya gitu kan, seperti itu.
Mungkin tahun ini kayaknya tadi sekilas sih mungkin ada ya, cuma saya belum baca detail gitu ya. Ada dewan dosen dan juga mahasiswa berapa. Karena ada tadi kita sekarang ada IPU ya, jadi yang kadang-kadang harus melibatkan mahasiswa gitu kan dalam setiap penelitian kita. Begitu Pak, yang bisa saya jelaskan. Baik, Pak. Ada satu lagi mungkin, Pak. Ya, Rekam jejak itu apakah harus Q1? Kalau misalnya kita cuman sama ini publish cuman Q4, hmm, Q3 gitu ya. Terus hmm. itu apakah bisa gitu cukup untuk rekam jejak kira-kira? Bisa Pak, nggak harus ini Pak. Cuma Oke. kalau saya emang saya pulin supaya ibaratnya tadi saya sedikit memaksa reviewer, kalau dia nolak saya kebangetan gitu loh. Gitu aja gitu kan. Iya, iya. Tapi kalau saya Q4 pun oke, Q3 pun ini Q kan tidak harus Q1. Ibaratnya ngelihat apa namanya inline-nya. Jadi intinya kan reviewer itu perlu diyakinkan bahwa nanti pada saat kita menjalankan riset ini kita berhasil gitu. Itu aja Hmm. karena mereka punya uang, mereka kasih uang ke kita kasih kepercayaan untuk menjalankan sebuah riset dengan uang mereka, dan mereka perlu diyakin bahwa kita akan berhasil menjalankan sebuah riset. Jadi harus diyakin tidak harus Q1. Oke, oke. Baik, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Baik, Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, baik, dipersilakan Pak Muhaimin Hasanuddin. Assalamualaikum. Izin bertanya Pak Alfi. Ya, terkait dengan PKM, Ida Pengmas, apakah untuk mitranya harus ada ibaratnya selain jaraknya yang 200 meter, terus untuk mitranya sendiri apakah harus benar-benar orang yang sesuai dengan atau yang punya profesi sesuai dengan yang kita tuju gitu. Nah, ya. Terus apakah dia juga ngecek berdasarkan dari KTP gitu kan, di 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 diktinya sendiri gitu kan. Nah, ternyata orang ini benar atau tidak gitu kan. Terus berapa lama sih apa tuh namanya untuk masa ibaratnya kalau misalnya kita kan izin ke suatu perusahaan ya, ke X lah ya. Apakah dia dilihat juga profil dia gitu, berapa lama gitu mungkin di nota nota aktaris atau apalah kayak gitu terkait dengan pengukuhan dia sendiri sehingga boleh dibilang salah satu yang di approve atau enggaknya gitu berlaku dalam hal ini Pak. Terima kasih. Ya. Makasih Pak. Jadi tentang pengabdian ya Pak. Halo Halo. Pak. Tentang pengabdian ya Pak ya. Ya, Dengarkan suara saya. ya, Yang tadi Bapak tadi tentang pengabdian ya Pak. iya masalah pengabdian di Ya, pengabdian. PKM. PKM ya, siap. Terutama khususnya di mitra Pak terkait dengan Hmm. legalitasnya. Ya, saya undang Bu Suraya buat menjelaskan, boleh Bu Bu Suraya. Alfian Mangga. juga bisa. Kemarin juga dapat kan hibah. Belum saya dapat Bu. Mohon Silakan izin Bu. Pak Muhaimin. Hmm. Em, Tadi sebenarnya sudah ditanya satu sama Bu Intan tentang legalitas dari mitra ya Pak. Jadi memang kita harus mencari mitra yang memang membutuhkan ya, membutuhkan pengabdian masyarakat. Karena itu butuh sekali survei apa yang dibutuhkan oleh si mitra, bukan maunya kita gitu kan ya Pak. Nah, karena itu legalitas tentunya harus ada. Kalau memang tadi kasusnya Bu Intan memang PKBM, tapi dia harus merujuk menjadi binaan dari sekolah tertentu. Jadi seperti itu Pak. Mereka memang nggak akan melihat KTP ya Pak ya. Misalnya kalau saya mitranya sekolah. Kalau mitranya sekolah berarti kan nggak mungkin dilihatin KTP-nya semua karena memang sekolah sudah berdiri dan sudah resmi karena dia sekolah. Entah itu swasta ataupun negeri seperti itu Pak. Jadi memang yang harus kita lihat, kita survei dulu benar-benar sesuai nggak dengan kebutuhan si mitranya. Bahkan kalau kemarin di grup saya yang kedua, tadinya kita nggak merencanakan ya di proposal itu tentang studi banding, tapi ternyata sekolahnya meminta gitu loh. Mana sih contoh sekolah yang memang sudah sekolah SD ya Pak, sekolah SD yang
sudah bisa juga murid-muridnya bisa memilah sampah dengan rapih seperti itu. Ya mau nggak mau kita mengeluarkan uang lagi gitu untuk mendanai para guru-guru untuk melakukan studi banding. Jadi kadang-kadang mau dijadiin uangnya lebih, kadang nombok Pak. Kalau di PKM. Kalau Mas Alfian banyak banget 300 juta, ada yang 2 miliar seperti itu. Jadi legalitas memang sangat perlu Pak. Lalu mereka harus menandatangani di atas materai kalau mereka bersedia untuk menjadi mitra. Seperti itu Pak. Koreksi Pak, bukan 200 meter tapi 200 kilometer. Jadi Bandung pun kalau memang 200 kilometer bisa saja. Seperti Berarti itu. di luar Kopertis 3 sendiri bisa Bu ya. Misalkan Boleh Pak. saya kebetulan kepingin ke daerah Tangerang kan, Baik. nggak sampai lah 200 kilo lah. Itu hal yang dimungkinkan untuk itu Bu ya. Boleh, betul. Karena hibah saya sebelumnya ada di SMA 20 Kabupaten Tangerang, Pak. Dan itu Oke, keren. Ya, oke. Terkait dengan itu tadi ya legalitas sendiri ada dihitung dengan umur nggak, maksud saya tuh harus 2 tahun minimal kayak gitu enggak kan? sih, Pak. Enggak ada. Enggak ya. Yang penting memang terdaftar di kementerian Ya, aja ya Pak resmi, ya. betul. Ya Betul. resmi. Ya Semangat, alhamdulillah Pak. kebetulan udah sering. Ya, Ya, semangat, Pak. Ajuin hibah. insya Allah Bu siap. Ya, makasih Bu. Terima kasih banyak, Pak. Jadi menyela Mas Alfian. Saya juga setuju tuh, Mas. Mungkin Mas Alfian bisa sharing proposalnya ya, seperti tadi pertanyaannya, Pak. Siapa tadi itu? Jadi kita bisa nyontoh ya. Jadi ada tips and triknya. Makasih. Oh, ada ya Bu yang nanya. Di chat Mas Alfian, Mas Diki Firdaus. Oh ya ya. Bisa saya share mungkin Japri aja gitu kan. Atau mau sekarang. Bagaimana Mbak Rodo? Ya. Baik, apakah ada pertanyaan kembali, Bapak dan Ibu? Jelas. Baru saya jelas, Pak. Iya, Pak, dipersilakan Pak Iwan Roswandi. Ya, mohon maaf, Pak. Izin bertanya. Jadi yang tadi disampaikan itu terkait Mohon dengan izin. terkait dengan penulisan yang di judul, kemudian latar belakang, itu kan ada Suaranya poin-poin. kurang jelas Pak. Suaranya kurang jelas, Pak. Sinyalnya kayak Pak. Sudah jelas, Pak. Saya kecil ya. Bentar saya coba mungkin gedein. Ini mic-nya Pak Iwan kurang dekat mulut, Pak. Aduh, ini udah dekat banget, Bu. Oh iya. Ini udah dekat nih. Silakan Jadi Pak. ini, oke, itu kan di panduan terkait dengan penulisan ada A, B, C, A misalkan di judul ya Pak ya, kemudian B di pendahuluan, ringkasan. Itu maksud saya terkait dengan penulisannya itu kita di proposal itu ditulis misalkan A pendahuluan atau A-nya nggak usah ditulis, hanya pendahuluan aja gitu Pak. Apa gimana ya Pak ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan RAB nih Pak. RAB itu kan total dari 60 juta itu berarti kita harus menyesuaikan sesuai dengan poin-poin yang di SBM mengenai totalnya ya Pak ya. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Ya, saya nih kurang begitu mendengar yang awal itu tentang template ya Pak. Nah, template ya. Betul, Jadi betul Pak. template itu ibaratnya kunci kunci pertama Pak sebelum kita sampai ke reviewer. Biasanya di template ini yang kalau kita baca detail panduan itu kan harus ada ya tadi misalnya sesuai dari jumlah katanya itu harus sesuai gitu kan. Eh, Terus juga kata kunci yang diminta itu juga harus sesuai. Nah, ini ini yang jadi bahan awalan buat teman-teman di Dikti untuk mereka untuk apa? Untuk mensortir. Begitu sudah tidak sesuai langsung di reject. Nah, gitu kan. Langsung di reject. Makanya sayang sekali kalau kita gagal gara-gara itu. Jadi proposalnya belum dibaca sebenarnya kan sama reviewer. Dia baru sekedar oh nih kata kuncinya tidak sesuai format atau judulnya melebihi 2020 kata gitu kan atau ringkasannya ternyata lebih dari 300 kata gitu. Itu langsung otomatis di reject gitu. Jadi pastikan emang pertama saya juga sering sampaikan kepada staff saya bahwa pertama
pasti kan sesuai gitu kan. Dan yang juga yang paling sering di reject itu gara-gara tangan tangannya tidak tangan tangan basah biasanya Pak. Kalau dulu saya nggak tahu sekarang ya. Sekarang kan zaman digital ya. Kalau dulu kalau tidak tangannya dan juga capnya tidak tidak apa tidak ada tangan basah dan capnya crop-cropan kayak gitu. Kalau kelihatan itu bakal langsung di reject otomatis gitu kan. Berarti kan emang sekarang sih enaknya approvalnya langsung dari ketua BPM ya, jadi tidak perlu datang ke BPM langsung, tapi apa atau tidak itu tidak. Tapi waktu zaman dulu itu kalau ada tantangan yang korup-korupan ataupun eh, tadi capnya korup-korupan langsung di reject. Makanya itu yang jadi awalan kita untuk memastikan bahwa ini akan sampai ke reviewer dengan kita mengikuti proposal template yang baik. Ya, itu satu. Nah, yang kedua tadi masalah SBK ya Pak, atau SBM ya. Nah, itu beneran Ya harus betul Pak, fix betul. sama Pak. Eh, Kalau tidak sesuai itu bakal dipotong. Misalnya itu kan setelah berarti kita lewat, misalkan kita lewat dari administrasi, maka kita ke reviewer, the reviewer akan dicek sama ya tadi yang pengalaman saya, mereka akan cek kita gitu. Kemudian sesuai nggak dengan kontennya. Nah, yang kedua eh, luaran menjanjikan. Kemarin saya baca itu aja, mulai komennya reviewer pasti ke arah sana. Yang ketiga RAB. Nah, RAB ini kalau terlalu tadi misalnya tidak banyak yang tidak sesuai, biasanya potongannya banyak Pak, gitu kan, potongannya banyak. Nah, teman saya di Pak Yusuf itu tuh di UB itu dipotongnya lumayan tuh sampai setengahnya atau berapanya gitu kan, kenapa potong gitu kan. Saya juga nggak tahu kenapa, saya tidak baca proposal kami gitu kan. Tapi saya sih alhamdulillah dipotong cuma 10 juta gitu kan, 15 juta gitu kan, nggak banyak gitu. Paling dipotongnya tadi juga masalahnya paling di perjalanan, perjalanannya tidak sesuai dengan SBK gitu atau SBM-nya gitu. Harusnya ke sana tuh sekian ratus ribu. Oh ini kelebihan atau bagaimana? Nah itu biasanya jadi concernnya teman-teman di reviewer untuk oh ini sesuai atau enggak gitu kan. Hanya itu sesuai dan saya kalau tadi udah track recordnya udah oke gitu kan, sesuai inline dengan isinya, eh, luarannya yang janjikannya juga oke. Berarti dengan RAB, ya RAB banyak tinggal dikurang-kurangin aja menurut kalau reviewer, oh ini terlalu berlebihan, RAB-nya nggak rasional, maka dipotong gitu. Hmm. Gitu. Ya kalau bahan enaknya at cost. Jadi kalau kita beli bahan ataupun kalau teman-teman mungkin teman-teman di mana di sosial kuesioner sebagainya juga at cost ya. Jadi emang tidak tidak ada standar biayanya, itu lebih ini kan pada tapi tetap harus masuk akal ya. Tidak, kalau tidak masuk akal tetap aja ntar mereka bertanya-tanya masih gini ya, masih gitu ya gitu kan. Ya kita menghindari pemotongan yang berlebihan lah gitu, gitu kan. Supaya kita nyaman untuk melakukan penelitian gitu. Mungkin Baik itu Pak Pak. Alfian, terima kasih Pak. Hmm. Ya Pak sama-sama. Selanjutnya ada pertanyaan Pak dari Pak Andian Pradipta Utama, yaitu apakah bisa penelitian internal KDN sebagai dasar untuk pengajuan hibah? Apakah diperbolehkan jika sama antara penelitian internal dengan penelitian hibah? Oh, sama tuh dalam artian persis sih nggak boleh ya pasti ntar kalau redundant biasanya kan memang tidak, penelitian itu tidak boleh kalau sudah pernah diajukan kita ajukan kembali gitu kan. Karena sekarang udah tersistem di Sinta biasanya akan ketahuan biasanya ntar tidak diperbolehkan gitu. Jadi paling untuk dasar seperti saya tahun ini saya akan submit insya Allah PTKN dengan dasar saya udah punya record di KDN gitu kan. Jadi KDN saya jadikan record saya untuk submit untuk ke proposal PTKN yang tentunya kalau di PDKN, KDN di KDN itu kan saya penelitian dasar gitu kan. Jadi saya membuat membran gitu kan. Dan ini coba saya aplikasikan di terapan gitu kan. Jadi sampai ke prototype. Nah itu mungkin inline Pak. Menurut saya itu inline. Dan itu ya alhamdulillah kemarin juga saya juga tim sama Pak David. Kemudian kemarin tuh pas lagi KDN tim sama Pak David berdua gitu kan, dan Pak David mengajukan ke Dareka dasarnya menggunakan juga hasil KDN ini, dan alhamdulillah Pak David diterima luar biasa kan gitu kan. Ya, jadi emang itu inline menurut saya kalau seperti itu, tapi kalau sama persis biasanya tidak boleh atau nanti terkena eh, saya pengajuan diajukan untuk dua hal yang sama itu biasanya tidak boleh, dan itu etika juga ya Pak, ntar biasanya tidak kena gitu kan, bisa dimintakan untuk mengembalikan dana biasanya kalau udah pemotongan berulang, kan itu Pak. Baik, terima kasih Pak Alfian. Kepada Bapak dan Ibu diingatkan
untuk mengisi kehadiran yang sudah di-share linknya oleh tim panitia. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Diki Firdaus, ini mengenai dosen yang eligible. Mungkin Mas Bowo bisa bantu menjawab, Mas Bowo. Ya, terima kasih Mbak Rauda. Pak Diki terkait surat edaran Pak Rektor, ya bagi dosen yang eligible wajib mengikuti skema hibah, tapi ini hibah yang diinisiasi oleh DRTPM akademik Dikti. Tapi kalau yang Kedareka di luar dari DRTPM Bima Dikti, Pak. Jadi ngikutin yang skema yang dari DRTPM aja, Pak. Kalau Kedareka belum belum termasuk, Pak. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu eligible bisa langsung submit mengajukan agar bisa mendapatkan insentif 500.000 per program. Kemudian bagi Bapak Ibu yang tidak eligible, maka ada penangguhan terkait insentif publikasi dalam 1 tahun akademik ke depan. Mungkin itu Mbak Roda. Baik, terima kasih Mas Bowo. Apakah Bapak dan Ibu ada pertanyaan kembali? Mohon izin Mbak Rauda. Iya, silakan Pak Diki. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya tanyakan ini terkait dengan teknik untuk menuliskan anggaran. Tadi yang oleh Prof. Yang pertama itu bahwasanya contoh salah satunya itu adalah anggaran untuk honor yaitu 10%. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana teknik menyesuaikannya dengan PMK kementerian. Dari 10% itu honor yang diharuskan nilainya berapa? Terus pembelanjaan yang tidak boleh apa saja, misalkan laptop boleh atau tidak, tuh yang tidak boleh dan yang boleh. Nah, barangkali ini yang bagi kami agak kesulitan juga gitu untuk teknik untuk menentukan biaya-biaya yang harus dituliskan di dalam proposal sesuai dengan PMK, karena untuk melihat PMK itu dokumennya banyak banget begitu ya. Jadi agak kesulitan juga itu untuk kalau disesuaikan dengan PMK. Nah, ini mohon arahan dan bimbingannya dari yang sudah diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya. Oke, Pak Diki Firdaus, Pak. Memang ini Pak, yang tadi saya ceritakan kalau untuk bahan itu ekos Pak. Tapi memang bahan juga ada batasan, tidak seperti laptop itu tidak diperbolehkan kalau tidak salah. Tapi kalau komponen komputer masih diperbolehkan Pak. Komponen jadi ya, bukan utuh. Jadi memang salah satu batasan di penelitian di Indonesia tidak boleh membeli peralatan, gitu kan? Tidak boleh membeli peralatan. Jadi waktu saya dulu sekolah dan bekerja di luar negeri, itu dana penelitian itu bisa dibelikan untuk peralatan gitu. Makanya itu juga satu cara untuk melengkapi lab sendiri biasanya gitu kan. Jadi kita mengajukan dana yang cukup besar untuk bisa beli peralatan. Nah, tapi di Indonesia itu ada kelasan di mana dana itu tidak diperkenankan untuk membeli peralatan. Tapi kalau komponen-komponennya dipersilakan. Itu satu Pak. Jadi dan enaknya lagi itu ekos Pak. Jadi emang nggak ada batasan, tapi asal masuk akal. Nah, yang kedua mengenai honor. Honor hanya diperbolehkan untuk tenaga lapangan atau honor administrasi Pak. Tidak diperkenankan untuk dosen. Gitu. Untuk penelitinya Pak, untuk peneliti. Jadi tidak diperkenankan. Nah, di situ aturannya kalau saya masih tidak salah, kalau untuk tenaga lapangan yang saya ingat itu ada aturannya 80.000 per hari kalau nggak salah. Jadi hitungannya emang harian. Kalau eh, administrasi 300.000 per bulan kalau nggak salah. Jadi itu ada di SBK kalau nggak salah saya lupa.
sekitar segitu untuk kalau belum berubah ya Pak, saya apa honor-honornya. Jadi itu yang mesti fixnya ke arah sana. Jadi misalnya kita butuh eh, 2 tenaga lapangan, maka kita tinggal dikalikan 80.000 dikali 2 dikali berapa hari mereka kerja gitu kan, selama sebulan gitu kan, dan berapa lama mereka akan stay bersama kita untuk penelitian ini gitu kan. Dan untuk administrasi ya tentu 10 bulan biasanya yang kita anggarkan untuk administrasi. Seperti itu Pak Firdaus. Kalau memungkinkan begitu, uh, link tabel untuk PMK-nya barangkali Pak bisa untuk Tinggal di kami. searching Pak, di Google aja Pak, PMK 2024 gitu, biasanya suka Itu ada. banyak banget Pak. Hmm. Jadi kami kesulitan itu. Referensi. Makanya saya bertanya itu karena kesulitan untuk mencari honor aja untuk peneliti sulit itu untuk mencari di situ honornya tadi kan dikatakan per hari. Kalau di PMK per jam. Nah ini Ya saya orang. jadi malah jadi bingung gitu. Ya, emang harus standar biaya masukan ya, standar biaya masukan, biaya keluaran itu ada, tinggal ya emang tadi emang kita mau nggak mau harus rajin baca Pak gitu kan ya, harus rajin membaca gitu, karena itu kan bagian dari effort kita untuk melakukan sebuah penelitian pun sama pada akhirnya gitu. Makanya kita harus memastikan bahwa apa yang kita tadi apa namanya tulis harus sesuai. Ini PMK nomor 49 tahun 2023 ini ada tuh Pak. Siap. Benar. Nah, pas saya searching tadi langsung keluar di yang pertama nih. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Baik, terima kasih Pak Alfian. Apakah ada yang bertambahkan Mas Bowo atau Pak Julpri? Baik, Bapak dan Ibu, diberi informasi bahwa nanti pada tanggal 7 Maret akan ada coaching proposal penelitian pukul 8.30 melalui Zoom meeting, dan untuk coaching proposal PPM yaitu pada tanggal 8 Maret 2024 pukul 13.00 melalui Zoom meeting, yaitu dengan narasumber reviewer sekaligus penyusun buku panduan hibah penelitian dan PPM tahun 2024. Untuk surat undangan nanti akan menyusul ya Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Mas Bowo. Apakah Pak Jopri ada yang ingin disampaikan? Sudah kita baru udah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Demikian rangkaian acara sharing session hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih banyak kepada Profesor Suraya dan Pak Alfian yang telah memberikan ilmu dan pengalaman-pengalaman ketika mendapatkan hibah yang dapat memotivasi Bapak dan Ibu dosen. Semoga Bapak dan Ibu dosen yang mengikuti kegiatan sharing session ini mendapatkan kesempatan sebagai pelaksana hibah penelitian maupun PKM pada tahun 2024. Atas nama panitia penyelenggara kami mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam kegiatan pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Terima kasih Pak Alfian, Bu Suraya, Bapak Ibu semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Kalau boleh contoh proposalnya di share ya Mas Bowo ya di grup. Assalamualaikum. Assalamualaikum.